Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Putri Astuti dari Farmasi Reguler semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan UAS terkait SPS yang berjudul Pengaruh Iklan Terhadap Pola Pemilihan Obat Antipiretik Secara Swamedikasi. Swamedikasi adalah penggunaan dan pemilihan obat yang dilakukan perseorangan untuk mengobati gejala penyakit yang dikenali sendiri. Swamedikasi berhubungan secara erat dengan obat over the counter atau OTC yang bisa dimanfaatkan dalam pengobatan penyakit ringan seperti radang tenggorokan, nyeri kepala, dismenor, pilek, dan demam. Pemakaian jamu tradisional atau obat yang digunakan kembali sesuai resep sebelumnya juga dikategorikan swamedikasi. Faktor-faktor yang pertama, inteligensia. Inteligensia merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seorang berbuat sesuatu dengan cara tertentu. Inteligensia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil dari proses belajar. Kedua, tingkat pendidikan. Pendidikan dapat membawa wawasan atau pengetahuan seseorang. Makin mudah orang tersebut menerima informasi. Semakin banyak informasi yang masuk, semakin banyak pola pengetahuan yang didapat. Namun perlu ditekankan bahwa seseorang yang berpendidikan rendah tidak mutlak pengetahuan. Yang ketiga, pengalaman. Pengalaman merupakan salah satu sumber pengetahuan atau suatu cara untuk mengetahui kebenaran pengetahuan dengan cara mengulangi kembali pengetahuan yang diperoleh dalam memecahkan masalah. Yang keempat, usia. Semakin cukup usia, tingkat kemampuan atau kematangan seseorang akan lebih baik dalam berpikir dan menerima informasi. Selanjutnya ada pendahuluan. Perkembangan teknologi mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengobatan dan pencegahan penyakit, khususnya bagi orang-orang yang mempunyai permasalahan kesehatan. Konsultasi kesehatan pada saat ini dapat dilakukan secara gratis lewat internet tanpa pergi ke dokter. Informasi mengenai swamedikasi juga bisa didapatkan dari media berikut: radio, TV, dan surat kabar yang menayangkan atau mempunyai acara kesehatan. Iklan obat dan iklan pengobatan pada saat ini telah beriklan di media massa. Selanjutnya ada tujuan. Mengetahui pengaruh iklan terhadap pola pemilihan obat antipiretik secara swamedikasi pada anak usia 5-11 tahun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional atau non-eksperimental dengan menggunakan metode survei secara cross-seksional menggunakan alat penelitian kuesioner. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah orang tua yang memiliki anak dalam rentang usia 5-11 tahun. Selanjutnya ada metode. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan pendekatan cross-seksional, yaitu setiap objek hanya diamati satu kali saja dan pengamatan dilakukan secara bersamaan. Yang kedua, instrumen. Instrumen yang dipakai di penelitian ini adalah kuesioner yang berisi sekumpulan pertanyaan atau pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Yang ketiga, subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang tinggal di Desa Bogo, Kecamatan Ngajuk. Sampel pada penelitian ini adalah warga yang memiliki anak dalam rentang usia 5-11 tahun yang tinggal di Desa Bogo, Kecamatan Ngajuk. Yang keempat, prosedur pengumpulan data metode. Yang diterapkan dalam pengumpulan data adalah kuesioner yang dibagikan ke masyarakat. Data ini adalah data primer yang didapatkan langsung dari responden penelitian. Data yang didapatkan berjenis kuantitatif. Yang kelima, analisis data. Data yang sudah terkumpul selanjutnya diolah memakai SPSS dengan tahapan editing data, coding data, entry data, sampai cleaning data. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data yang terdiri dari uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi linear sederhana. Selanjutnya ada hasil. Iklan antipiretik dapat mengetahui pola pemilihan obat secara swamedikasi pada anak usia 5-11 tahun di Desa Bogo, Kecamatan Ngajuk. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif observasional dengan teknik pengambilan sampel secara cross-seksional.
Total sampel yang memenuhi kriteria inklusi sebanyak 172 orang dari total populasi 302 orang. Karakteristik responden dalam penelitian ini dibagi dalam 4 kriteria, yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Sedangkan karakteristik pada anak dibagi dalam 2 kriteria, yaitu jenis kelamin dan umur. Karakteristik pengaruh iklan terhadap pola pemilihan obat antipiretik dibagi dalam 4 dimensi pada setiap variabel X dan variabel Y, yaitu dimensi empati, persuasi, dampak, dan butir pernyataan pada kuesioner yang digunakan terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dilakukan pada 30 responden dengan 12 item pernyataan tentang pengaruh iklan antipiretik dan 11 item pernyataan tentang pola pemilihan obat antipiretik. Dari hasil uji validitas semua item pernyataan valid dengan nilai R hitung R tabel. Selanjutnya ada pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden dari 172 orang berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 109 responden dengan presentase 63%. Hasil penelitian karakteristik responden dari 172 orang berdasarkan umur pada menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam rentang usia 36 sampai 45 tahun sejumlah 105 orang dengan presentase 61%. Hasil penelitian karakteristik responden dari 172 orang berdasarkan pekerjaan menunjukkan responden terbanyak yang pernah melakukan pemilihan obat antipiretik secara swamedikasi pada anak adalah ibu rumah tangga sejumlah 51 orang dengan presentase 30%. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan data hasil penelitian dari 172 responden yang memenuhi kriteria inklusi, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh iklan obat di televisi terhadap pola pemilihan obat secara swamedikasi pada anak usia 5-11 tahun di Desa Bogo, Kecamatan Ngajuk. Semakin meningkat frekuensi masyarakat dalam menonton iklan obat antipiretik di televisi, maka semakin meningkat pengaruhnya terhadap pemilihan obat demam sebesar 56,4%, sedangkan sisanya sebesar 43,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati atau tidak terduga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.